Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Strategi Pengembangan Produk, Proses, dan Desain. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya sendiri Alvin Latif Khofifah 1901010167. Kemudian ada Afrilia Dwi Damayanti 1901010163, Friski Niko M 1901010168, dan juga Risma Yulianti 1901010187. Pengembangan produk. Pengembangan produk adalah proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada, sekaligus proses pencarian inovasi untuk menambah nilai terhadap barang lama dengan mengkonversikannya ke dalam produk tersebut. Konsep produk. Ada dua macam barang, yaitu barang tak tahan lama dan juga barang tahan lama. Barang tak tahan lama merupakan barang yang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Contohnya, sabun, minuman, dan juga makanan. Untuk barang tak tahan lama, merupakan barang yang berwujud yang biasanya bertahan lama dan memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Contohnya, TV, kulkas, dan juga mobil. Siklus hidup produk dan strategi. Yang pertama, fase perkenalan. Pada fase ini, teknik produksi yang digunakan masih sedang disesuaikan dengan pasar. Yang kedua, fase pertumbuhan. Dalam fase ini, desain produk telah mulai stabil dan diperlukan peramalan kebutuhan kapasitas yang efektif. Yang ketiga, fase kematangan. Pada saat sebuah produk dewasa, pesaing mulai bermunculan. Produksi dalam jumlah besar dan inovatif sangat sesuai pada fase ini. Yang keempat, fase penurunan. Produk yang hampir mati, biasanya produk yang buruk bagi investasi, sumber daya, dan kemampuan manajerial. Tujuan pengembangan produk. Menurut Alma 2002, terdapat beberapa alasan yang membuat perusahaan melakukan pengembangan produk. Yang pertama, untuk memenuhi keinginan konsumen. Yang kedua, untuk menambah omset penjualan. Yang ketiga, untuk mendayagunakan sumber-sumber produksi. Yang keempat, untuk memenangkan persaingan. Yang kelima, untuk meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama. Yang keenam, untuk mendayagunakan sisa-sisa bahan. Yang ketujuh, untuk mencegah kebosanan konsumen. Strategi pengembangan produk. Yang pertama yaitu strategi peningkatan kualitas, yaitu produsen dapat meningkatkan daya tahan produk atau dengan meningkatkan kehandalan dan kecepatan pelayanan terhadap konsumen. Yang kedua, strategi peningkatan keistimewaan, yaitu produk ada 4 indikator yang dapat meningkatkan keistimewaan suatu produk, seperti kualitas bahan yang dipakai, keanekaragaman, kenyamanan dalam pemakaian suatu produk bagi penggunanya, dan aksesoris tambahan. Yang ketiga, strategi peningkatan gaya produk. Produsen bisa meningkatkan nilai suatu produk dari segi pemilihan warna produk tersebut, rancangan atau desain yang menarik, dan yang terakhir adalah kemasan yang dapat memberi nilai tambah bagi produk tersebut. Strategi pengembangan produk. Yang pertama, modifikasi bauran, yaitu mengubah bauran produk dalam satu lini. Misalnya, ada produk sabun, deterjen, dan pasta gigi dalam lini toiletries. Lalu produk pasta gigi diganti dengan Eau de Toilette. Yang kedua, perluasan lini, yaitu menambah lini baru. Misalnya, sudah ada lini saus dan lini sirup, kemudian diperluas dengan lini kecap. Yang ketiga, produk komplement, yaitu meningkatkan citra dan manfaat produk. Misalnya, dengan menerbitkan buku resep sehingga manfaat produk bertambah lagi bagi konsumen. Yang keempat, diversifikasi, yaitu menciptakan kelas konsumen lain. Misalnya, setingkat lebih rendah atau setingkat lebih tinggi. Strategi dalam perancangan produk.
Yang pertama, market pull, yaitu strategi merancang produk didasarkan kepada kebutuhan konsumen. Strategi ini dimulai dengan melakukan survei pasar untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Contoh, produk-produk yang tergolong ke dalam konsumen goods atau produk konsumen konsumsi. Pada umumnya, dirancang dengan strategi ini. Produk sampo yang dapat menghilangkan ketombe dirancang berdasarkan survei pasar yang menunjukkan bahwa konsumen merasa terganggu dengan adanya ketombe di kepalanya. Yang kedua, technical push, yaitu strategi yang merancang produk dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang muncul. Contoh, HP dikembangkan karena munculnya teknologi tanpa wireless. Ketika HP pertama kali muncul, berukuran besar dan hanya bisa mentransfer suara. Yang ketiga, strategi interfunctional view adalah strategi yang menggabungkan antara strategi market pull dan strategi technical push dengan cara melakukan survei pasar untuk mengetahui atribut kebutuhan konsumen dan melakukan pengkajian terhadap kemajuan teknologi guna memilih teknologi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Permasalahan desain produk. Desain yang tangguh adalah sebuah desain yang dapat diproduksi sesuai dengan permintaan, walaupun pada kondisi yang tidak memadai pada proses produksi. Desain modular adalah bagian atau komponen sebuah produk dibagi menjadi komponen yang dengan mudah dapat ditukar atau digantikan. Desain modular menawarkan fleksibilitas pada produk dan penawaran. Computer Aided Design atau CAD, perancang dengan bantuan komputer. Computer Aided Design adalah penggunaan komputer secara interaktif untuk mengembangkan dan mendokumentasikan sebuah produk. Walaupun penggunaan dan variasi software CAD sangat luas, CAD secara umum masih digunakan untuk membuat gambaran kasar dan 3 dimensi. Teknologi virtual reality. Teknologi virtual reality merupakan bentuk komunikasi secara tampilan di mana gambar menggantikan benda aslinya, tetapi masih memungkinkan pengguna untuk menanggapi secara interaktif. Analisis nilai. Analisis nilai berusaha memperbaiki cara untuk menghasilkan produk yang lebih baik atau lebih ekonomis. Teknik dan keuntungan analisis nilai sama dengan yang terdapat pada rekayasa nilai. Walaupun perubahan kecil pada penerapannya mungkin diperlukan karena analisis nilai terjadi saat produk sedang diproduksi. Etika dan desain yang ramah lingkungan. Manajer operasi yang paling etis dan peka terhadap lingkungan adalah meningkatkan produktivitas ketika mengirimkan barang dan jasa yang diinginkan. Quality Function Deployment adalah suatu proses menetapkan keinginan pelanggan. QFD digunakan di awal proses desain untuk membantu menetapkan apa yang dapat memuaskan pelanggan dan kemana penyebaran usaha-usaha berkualitas. Terdapat langkah-langkah sebagai berikut. Kenali keinginan pelanggan, kenali bagaimana produk atau jasa, hubungan keinginan pelanggan, kenali hubungan dengan sejumlah perusahaan, buat tingkat kepentingan, dan evaluasi produk pesaing. Tahapan proses pengembangan produk. Analisis kebutuhan pelanggan. Kebutuhan konsumen merupakan titik pendahuluan untuk mengembangkan produk, baik untuk pasar domestik ataupun global. Produk-produk baru merangsang perusahaan untuk mencapai sasaran unit bisnis dan korporat. Untuk menentukan lingkup produk baru yang akan dipertimbangkan, manajemen sering merumuskan garis-garis besar perencanaan produk baru. 2. Pemunculan gagasan. Pencarian macam-macam gagasan yang menjanjikan merupakan titik pangkal dalam proses pengembangan produk baru. Penggalian gagasan terentang mulai dari perbaikan tambahan atas produk yang ada sekarang sampai ke produk yang sama sekali baru di dunia. 3. Analisis bisnis. Analisis bisnis mengestimasi kinerja komersial produk yang diusulkan. Perolehan suatu proyeksi finansial yang akurat tergantung pada mutu ramalan pendapatan biaya. 4.
Pengembangan strategi pemasaran. Tujuan pengembangan strategi pemasaran adalah penyempurnaan rencana lebih lanjut pada tahap-tahap berikutnya, yaitu bagaimana strategi pemasaran untuk mengenalkan produk baru ke pasar. Selanjutnya, pengembangan produk. Setelah berhasil merampungkan tahap analisis bisnis, perencanaan produk bergerak menuju tahap pengembangan dan pengujian atau development and testing. Faktor pendukung pengembangan produk. Yang pertama, perkembangan teknologi. Yang kedua, perubahan selera. Yang ketiga, persaingan. Yang keempat, adanya kapasitas produk berlebih. Yang kelima, siklus hidup produk yang pendek. Yang keenam, adanya keinginan untuk meningkatkan laba. Faktor penghambat pengembangan produk. Yang pertama, kekurangan gagasan mengenai produk baru yang penting di bidang tertentu. Yang kedua, pasar yang terbagi-bagi karena persaingan yang ketat. Yang ketiga, kendala sosial dan pemerintah. Yang keempat, mahalnya proses pengembangan produk. Dan yang kelima, kekurangan modal. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.